Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humairo. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4A. Sebelum kita mulai hasil presentasi yang akan dijelaskan, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota atau teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada yang dibacakan oleh dengan saya sendiri. Yang kedua ada dibacakan oleh teman saya yang bernama Nabila Syahna Permatasari. Dan yang terakhir ada dibacakan oleh teman saya oleh Reni Rahayu. Baik, kita mulai sesi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, metode filsafat. Metode filsafat dalam bahasa Yunani itu adalah metodos. Metodos itu atau yang dikenal dengan arti apa yang ada di balik jalan atau cara dengan sebaliknya. Kemudian, kalau filsafat dari bahasa philos atau sophia berarti mencintai kebijakan sebagai suatu ilmu. Macam-macam metode filsafat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metode umum dan yang kedua ada metode khusus. Dalam metode umum itu terbagi menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama ada metode induksi, yang kedua ada metode deduksi, yang ketiga ada metode analisis, dan yang keempat ada metode sintetis. Metode induksi adalah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan berkritik tolak dari pengamatan atas hal-hal, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat suatu umum. Deduksi adalah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atau hal-hal yang masalah bersifat umum. Kemudian akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode analisis itu adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerintahan terhadap objek atau dengan cara teliti. Metode analisis ini dapat diterapkan terhadap pengetahuan pengertian yang bersifat absen. Metode sintetis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan cara mengumpulkan atau menggabungkan. Jadi metode ini yang berarti cara pengamatannya terhadap objek ilmiah tertentu dengan cara menggabungkan pengertian yang satu dengan pengetahuan yang lainnya. Mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman saya yang bernama Nabila Syahna Permatasari. Kepada saudari Nabila Syahna Permatasari, saya persilakan untuk membacakan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nabila Syahna Permatasari akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan membahas tentang metode khususnya. Metode khususnya ini terbagi atas banyak metode. Yang pertama yaitu metode krisis dialektis Socrates, yaitu mencapai 470 sampai 399 sm. Dan Plato mencapai 427 sampai 347 sm. Socrates ini menganalisis objek-objek filsafatnya secara kritis dan dialektis, berusaha menemukan jawabannya yang mendasarkan tentang objek penelitiannya dengan pemeriksaan yang amat teliti dan terus-menerus. Yang kedua yaitu metode intuitif. Plotinus mencapai 205 sampai 270 dan Henry Bergson mencapai 1859 sampai 1941. Intuisi bisa berarti pengenalan terhadap sesuatu secara langsung atau kemampuan untuk memiliki pengetahuan segera dan langsung tentang suatu tanpa menggunakan rasio. Yang ketiga yaitu metode skolastik. Thomas Aquinas sampai 1225 hingga 1247. Metode skolastik dikembangkan oleh Thomas Aquinas, disebut juga metode sintesis deduktif. Metode berpikir skolastik menunjukkan persamaan dengan metode dalam mengajar bentuknya yang sintesis
dan matang. Kemudian yang terakhir akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Reni Rahayu. Kepada saudari Reni Rahayu, dipersilakan untuk membacakan hasil makalah tersebut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan melanjutkan pemakaran makalah yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, langsung saja ke D, metode geometris. Nah, di sini pelopornya ialah René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Nah, Descartes ialah pelopor filsafat modern yang berusaha melepaskan diri dari pengaruh filsafat klasik. Dalam metodenya, Descartes mengintegrasikan logika, analisa geometris, dan aljabar, dan menghindari beberapa kelemahannya. Nah, yang kelima, metode transendental yang dipelopori oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Immanuel Kant dalam metodenya ia mengembangkan filsafat metode kritis transcendental. Kant berpikir tentang unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal dari pengalaman dan unsur-unsur mana yang terdapat dari rasio manusia. Rasio itu pemikiran manusia. Nah, jadi mereka itu metode filsafat itu berdasarkan pemikiran-pemikiran manusia gitu. Nah, selanjutnya metode dialektika yang dikemukakan oleh George Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Metode yang dikembangkan oleh Hegel disebut dengan metode dialektis. Disebut demikian sebab jalan untuk memahami kenyataan adalah dengan mengikuti gerakan pikiran atau konsep. Nah, jadi metode ini berpacu dengan mengikuti gerakan pikiran atau konsep. Nah, selanjutnya metode analitika bahasa yang dikemukakan oleh Ludwig von Wittgenstein pada tahun 1889 sampai 1951. Menurut Ludwigson, filsafat adalah hanya merupakan metode. Jadi menurut beliau, analisa beliau di dalam metode ini dia lebih mengemukakan bagian analisa bahasa, karena menurut dia analisa bahasa adalah metode netral, tidak mengandalkan epistemologi, metafisika, dan filsafat. Metode Wittgenstein mempunyai maksud positif dan negatif. Positif maksudnya bahasa sendiri yang dijelaskan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. 4 sampai 1804. Immanuel Kant dalam metodenya ia mengembangkan filsafat metode kritis transcendental. Kant berpikir tentang unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal dari pengalaman dan unsur-unsur mana yang terdapat dari rasio manusia. Rasio itu pemikiran manusia. Nah, jadi mereka itu metode filsafat itu berdasarkan pemikiran-pemikiran manusia gitu. Nah, selanjutnya metode dialektika yang dikemukakan oleh George Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Metode yang dikembangkan oleh Hegel disebut dengan metode dialektis. Disebut demikian sebab jalan untuk memahami kenyataan adalah dengan mengikuti gerakan pikiran atau konsep. Nah, jadi metode ini berpacu dengan mengikuti gerakan pikiran atau konsep. Nah, selanjutnya metode analitika bahasa yang dikemukakan oleh Ludwig von Wittgenstein pada tahun 1889 sampai 1951. Menurut Ludwigson, filsafat adalah hanya merupakan metode. Jadi menurut beliau, analisa
beliau di dalam metode ini dia lebih mengemukakan bagian analisa bahasa, karena menurut dia analisa bahasa adalah metode netral, tidak mengandalkan epistemologi, metafisika, dan filsafat. Metode Wettgenstein mempunyai maksud positif dan negatif. Positif maksudnya bahasa sendiri yang dijelaskan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Demikian hasil presentasi dari kelompok 4A. Apabila ada kata atau pengucapan dalam penulisan, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dan saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.